Bab 289. Juara 1 Grand Final. Kingston Jiang melakukan kejahatan dan masuk penjara, dan Klu Tang berpikir untuk bercerai. Dia berencana menunggu setelah Kingston Jiang dihukum. Dia memilih untuk cerai paksa. Dia berusia kurang dari 28 tahun, masih dalam masa muda. Dia tidak ingin menunggu Kingston Jiang selama sisa hidupnya. Setelah Kingston Jiang keluar dari penjara, dia sudah tua. Dia tidak ingin masa mudanya meninggalkan penyesalan. Dia tahu bahwa dia bersalah pada Kingston Jiang. Karena dia, Kingston Jiang tidak dapat menahan diri dan mengambil jalan yang salah. Tetapi semuanya telah terjadi, tidak bisa kembali. Menyalahkan diri sendiri juga tidak ada gunanya. Sementara Kingston Jiang diam-diam meninggalkan ruang tahanan kantor polisi dan kembali ke grup jalan. Selama ini, dia tidak kembali ke grup jalan dan tidak pernah menanyakan tentang grup jalan. Grup jalan, di kantor komisaris. Kingston Jiang memakai topeng kulit manusia, dan sekarang wajahnya berubah drastis. Dia mengenakan jas putih, terlihat tampan, dan auranya luar biasa. Tuan muda, dalam waktu ini, bisnis grup mengalami penekanan dari Forces bisnis grup anjlok, dan mengalami banyak kerugian. Nandiokin berdiri di sampingnya dan melaporkan pekerjaan. Kingston Jiang sedikit melambai dan berkata, tidak perlu khawatir. Dia sama sekali tidak menganggap penting grup Kingston Jiang, dan dia pernah mengatakan ingin memberikan grup jalan kepada Nandiokin, tetapi Nandiokin tidak mau, jadi menggantikannya untuk mengurusnya. Dia berkata dengan datar, setelah konferensi pengobatan tradisional Tiongkok, mari bermain dengan 4 keluarga besar. Cucu Nandiokin, Sarenkin juga berada di kantor. Selama waktu ini Sarenkin mengikuti Nandiokin untuk belajar tentang manajemen grup. Dapat dikatakan masalah kecil dan besar di grup, Sarenkin yang mengurusnya. Sarenkin awalnya memang sudah cantik. Selama waktu ini dia berada di grup jalan dan bertemu banyak orang besar, auranya juga meningkat. Tuan muda, sekarang di luar banyak yang menyebarkan bahwa kamu memperkosa Sylvia Yi, putri kaligrafer Jeffrey Yi dan ditahan. Kenapa kamu keluar? Sarenkin tampak bertanya-tanya. Mendengar ini, Kingston Jiang juga tampak serius. Ini memang hal yang merepotkan. Meskipun dia dijebak, dia tidak sadar dan tidak tahu apa-apa, tetapi dia memang berhubungan dengan Sylvia Yi. Sekarang Jeffrey Yi bertekad untuk menuntutnya. Dan sidang akan digelar lusa. Di hadapan berbagai bukti, dia pasti akan dihukum. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia berkata setelah menarik napas dalam, jangan menanyakan hal yang seharusnya tidak ditanya. Maaf, Tuan muda, aku telah lancang. Kingston Jiang melambai. Hari ini Kingston Jiang tidak muncul. Dia tetap tinggal di grup jalan. Di malam hari, dia menghubungi Moran. Moran, apa ada pergerakan di aula medis Taisang? Bos, semuanya normal, tidak ada pergerakan. Kingston Jiang mengerutkan dahi. Tidak seharusnya seperti itu. Mereka melakukan begitu banyak hal karena tidak ingin dia menghadiri konferensi medis. Logikanya, mereka pasti akan mengambil tindakan. Kenapa tidak ada tindakan sama sekali? Sepertinya jika ingin mengetahui semua ini hanya bisa tunggu besok. Malam hari yang sunyi. Lantai teratas grup jalan, di kantor komisaris. Lampunya masih menyala. Kingston Jiang berdiri di depan jendela dan memandang kota di depannya. Pemandangan seluruh kota dapat terlihat. Malam berlalu dalam kesunyian. Keesokan harinya. Hari ini pasti merupakan hari yang sensasional di Jiangzhou. Setelah 3 hari kompetisi di konferensi pengobatan tradisional Tiongkok tahunan, masyarakat telah menentukan 100 besar dokter pengobatan Tiongkok di Jiangzhou. Hari ini, 100 dokter pengobatan Tiongkok ini akan berkumpul bersama dan mengadakan kompetisi untuk memperebutkan gelar Dewa Tabib. Medical Street, di aula besar. Konferensi pengobatan tradisional Tiongkok diadakan setiap tahun di sini. Ini adalah tempat yang dapat menampung 100.000 orang. Sekarang baru jam 8 pagi, aula sudah penuh sesak. Aula yang besar itu penuh dengan suara.
Kingston Jiang juga datang ke aula lebih awal, kali ini dia sangat low profile, dia menyuruh Nandiokin membeli tempat yang tidak terlalu depan dan tidak terlalu belakang. Dia duduk di kursi dan menunggu dengan tenang, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Reddy dari aula medis Taisang dan Kennedy Han dari negara K. Saat ini, pembawa acara konferensi medis naik ke atas panggung. Dia adalah artis populer bernama Yurika Kai. Yurika Kai mengenakan gaun acara warna merah dan tubuhnya ramping, dia berjalan ke atas panggung dengan mikrofon, tawanya yang enak didengar bergema di seluruh aula. Sungguh menyenangkan, aku sudah bersemangat sebelum konferensi medis dimulai, bermimpi pun aku tidak menyangka, hari ini aku bisa beruntung bertemu dengan dokter-dokter terkenal negara Dasa yang berkumpul hari ini untuk bersaing memperebutkan gelar tertinggi di dunia medis negara Dasa. Iya. Seorang pria berjas berjalan keluar dari belakang panggung. Dia juga seorang pembawa acara terkenal yang bernama Doni. Doni datang dan berdiri di depan Yurika Kai, memandang kerumunan penonton di aula, sungguh suatu kehormatan dapat menyaksikan persaingan para dokter terkenal negara Dasa, siapa yang memiliki kemampuan untuk memenangkan gelar Dewa Tabib. Pada saat ini, staf datang dengan daftar nama dan menyerahkannya kepada dua pembawa acara. Yurika Kai membukanya terlebih dahulu dan berkata ambil tersenyum, setelah 3 hari bersaing, 100 dokter teratas telah muncul, mari kita mengenal 100 dokter teratas bersama-sama. Doni melanjutkan, juara 1 adalah. Melihat nama dalam daftar, dia sedikit tertegun, lalu berkata dengan lantang, Klutang dari Apotek Senturi. Terdengar suara tawa yang keras di aula. Bahkan banyak wartawan yang merekam tertawa. Lampu berkedip di atas panggung dan lampu sorot menyoroti tempat tepat di depan panggung. Di sana duduk seorang wanita berpakaian indah. Dia adalah Klutang. Awalnya dia tidak ingin datang untuk mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi setelah memikirkannya, dia tetap datang. Karena peringkat ini didapatkan oleh Kingston Jiang untuknya dengan menghabiskan uang, jika dia tidak datang, dia akan menyia-nyiakan niat baik Kingston Jiang. Dia tahu bahwa dia pasti akan ditertawakan jika datang. Tetapi dia tetap datang. Kingston Jiang sekarang ditangkap dan akan dihukum, bahkan jika malu, dia juga harus datang, dapat dikatakan sebagai kompensasi kecil untuk Kingston Jiang. Cahaya lampu menyorotinya dan banyak kamera diarahkan ke Klutang. Klutang menutup matanya dan menarik napas dalam, Kingston Jiang, aku tidak berhutang lagi padamu setelah hari ini. Yurika Kai berkata sambil tersenyum, Klutang, silahkan naik ke panggung, kemukakanlah bagaimana perasaanmu memenangkan juara pertama di Grand Final. Di bawah tatapan semua penonton, banyak kamera video, dan kamera foto, Klutang berdiri dan berjalan ke atas panggung. Seorang staf memberikan mikrofon. Yurika Kai tertawa bercanda, aku sudah lama mendengar nama Nona Klutang. Dia adalah wanita cantik yang telah dinilai sebagai kecantikan langka oleh media, berdiri di sampingnya benar-benar sedikit tertekan. Klutang tampak malu. Doni bertanya, Klutang, bagaimana perasaanmu sekarang setelah memenangkan juara 1 Grand Final? Klutang memandang penonton di bawah. Para penonton di barisan depan, kaya dan mahal, semuanya adalah orang besar, tetapi dia melihat penghinaan dan ejekan dalam ekspresi orang-orang ini. Dia tahu dia benar-benar memalukan kali ini. Dia memegang mikrofon, setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, aku sama sekali tidak memiliki keterampilan medis, seperti yang disebarkan di dunia luar, aku bisa memenangkan juara 1 karena suamiku menghabiskan uang untuk membantuku mendapatkan popularitas, membuatku mendapatkan juara pertama dalam daftar popularitas. Dia membungkuk dalam-dalam. Maaf telah merepotkan kalian. Setelah membungkuk, dia berbalik dan turun dari panggung. Di bawah, di tempat yang agak belakang, Kingston Jiang memegang hidungnya dan bergumam, sepertinya Klu sangat membenciku, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi pada konferensi medis kali ini, tetapi aku harus mencari kesempatan untuk membantu Klu. Sambil berbicara, Kingston Jiang memberi isyarat kepada Saren Qin di sampingnya. Saren Qin berkata, Tuan Muda, silahkan memerintah. Kingston Jiang mendekat ke telinganya dan berbisik.
Baik. Saren Qin mengangguk, segera berdiri, dan meninggalkan tempat duduknya. Bersambung.